Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Jakarta punya cerita, Jakarta punya problema. Jadi apa kabar Indonesia Malam kali ini? Nanti kita akan dengarkan bagaimana langkah-langkah yang akan disampaikan oleh tim sukses dari masing-masing calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk juga bagaimana caranya untuk membuat Jakarta begitu menarik walaupun statusnya sudah tidak lagi menjadi ibu kota nantinya. Bersama dengan saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika pemirsa. Selain itu kita juga akan menghadirkan informasi dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian meminta pertanggungjawaban ataupun penjelasan dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan soal dugaan adanya, betulkah ada larangan penggunaan jilbab di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Selain itu juga informasi pemirsa mengenai adanya dugaan pemerasan dalam kasus dokter ataupun dokter di FK Undip, Dr. Aulia. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita akan lihat kabar pertama. Ini kabar mengenai Presiden Joko Widodo yang membuka Indonesia Afrika Forum yang digelar di Nusa Dua, Bali pada Senin pagi. Sebelum membuka forum tingkat tinggi ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menlu Retno Marsudi dan Mensesnek Pratikno menyambut kedatangan dari 7 kepala negara yang hadir dalam pertemuan yang membahas kerjasama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika, yakni Presiden Liberia Joseph Numa Boakai, Presiden Republik Ghana Nana Akufo-Addo, Presiden Republik Rwanda Paul Kagame, Presiden Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, serta Perdana Menteri Kerajaan Eswatini Russell Miso Dlamini dan Wakil Presiden Zimbabwe KCD Mohadi dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Sanana Gusmao. Pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di segala aspek. Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia, dengan proyeksi pertumbuhan 5,3% di tahun 2024 dan 5,2% di tahun 2025. Forum Indonesia Afrika kedua ini berfokus pada isu transformasi ekonomi, energi, kesehatan, pertambangan, dan kerjasama pembangunan. Pemirsa, Cagup Jakarta yang diusung Kim Plus Ridwan Kamil pada Senin siang hadir di kantor TKN Fanta Menteng, Jakarta Pusat. Ya, RK hadir untuk menyampaikan gagasan, salah satunya berfokus untuk anak muda Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta, Bacagup, besutan Koalisi Indonesia Maju Kim Ridwan Kamil, RK, hari ini hadir di kantor TKN Fanta, Jakarta. Dalam acara silaturahmi hadir juga Komandan TKN Arif Rosyid dan anggota TPN terpilih, Erwin Aksa. RK disambut dengan palang pintu yang merupakan kesenian adat khas Betawi di depan pintu masuk. Di acara silaturahmi ini, RK memberikan sambutan yang berfokus pada anak muda. Beberapa gagasan yang disampaikan RK antara lain kepemilikan rumah bagi anak muda, aplikasi curhat secara daring, hingga mobil curhat keliling yang akan diwujudkan jika RK dan Suswono terpilih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Saya sudah sampaikan ya, saya itu kalau ada takdirnya akan melanjutkan yang baik dari Pak Heru, melanjutkan prestasi Pak Anies, melanjutkan Pak Ahok, kata di rompi orangnya ada aspirasi dihidupkan lagi, sampai semua program sampai Pak Sutioso, Bang Ali Sadikin. Yang bagus-bagus nggak usah dibikin baru, tapi yang belum ada di era kami akan dihadirkan. Intinya begitu. Saya sampaikan Mbak, dengan menaikkan status Jakarta sebagai kota global itu adanya investasi datang, korporasi internasional ngantor di Jakarta, di pus kota wisata, event-event banyak, lapangan pekerjaan banyak. Kemudian kampung-kampung dipromosi sebagai kampung wisata, pekerjaan banyak. Kemudian bisnis-bisnis baru dipahami, bisnis digital, ekonomi terbarukan, energi terbarukan, dan lain-lain, itu juga memperbanyak kerja. Dari Jakarta, Agam Rizky Senida Aditya TV One mengabarkan. Alhamdulillah, semoga
Selanjutnya bakal calon wakil gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi dengan warga di sekitar rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, Rano mengaku telah berbagi tugas dengan pasangannya Pramono yang akan berperan sebagai konseptor, sementara dirinya akan lebih sering terjun ke lapangan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, belusukan ke permukiman warga di sekitar wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno tiba Senin siang dengan menggunakan baju koko dengan celana khas Betawi sambil bercengkrama bersama para warga. Warga yang sebagian besar adalah emak-emak antusias bertemu dengan Rano Karno atau yang dikenal sebagai pemeran Bang Dul. Kalau bener bukan banyak kok nggak usah bikin di Bandung lu aja. Rano pun sempat diberikan kaos dari salah satu warga yang memiliki usaha konveksi pakaian dan menyatakan akan berencana membuat kaos kampanye di konveksi warga tersebut. Fotonya dari mana nih? Gua belakangnya? Belakangnya ada juga. Dul. Anak-anak artinya ini kampung sih nggak aneh lah. Yang bikin aneh surprise bener nih si Babe nih. Ternyata dia coba lo bikin apa? Bikin kaos gua. Tuh. Gue punya konveksi di sini. Gitu. Kita baru rencana mau bikin kaos. Baru rencana. Makanya begitu kita jalan, dia menyodorin begini, gue bilang, wah, kalau bisa bikin begini, loh bagus bener. Gue nggak usah bikin ke Bandung. Jadi artinya nggak usah bikin di tempat lain. Kalau di kampung jadi bisa. Ini UMKM kan? Iya. Bagus lagi hasilnya tuh. Tapi lu sanggup bikin banyak ya? Insya Allah. Oh, udah ntar kita goreng. Lumayan lah ya. Dalam Pilkada Jakarta ini, Rano Karno mengaku akan berbagi tugas dengan pasangannya Pramono Anung. Pramono Anung bertugas sebagai konseptor, sementara Rano Karno yang bekerja di lapangan. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Diana Karisma, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta hari ini menerima hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diserahkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta. Penyerahan hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ini dilakukan sekitar pukul 3 sore tadi. Hasil tes kesehatan diserahkan di kantor KPUD Jakarta di kawasan Salemba Raya, Senen, Jakarta. Tes kesehatan terhadap 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta sendiri telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Bobi dan Surya tiba bersama di RSUD Adam Malik, Kota Medan, serta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keduanya menjalani tes fisik dan mengaku diminta berpuasa sejak pukul 8 kemarin malam. Bobi dan Surya mengikuti beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan, baik jasmani dan rohani. Selain pemeriksaan jasmani, rohani juga akan dilakukan pemeriksaan diagnostik magnetic resonance imaging atau MRI. Kemudian juga elektromiografi EMG guna mengevaluasi fungsi otot dan motorik. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini melibatkan 61 dokter, 139 tenaga kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan akan diserahkan pada 3 September esok kepada KPU Sumatera Utara. Di KPU untuk cek kesehatan, persiapannya tadi malam sudah puasa. Karena aturannya diberikan harus puasa dari jam 8 malam. Jadi kita wajib puasa. Terus ini persiapan berikutnya sepatunya kebesaran. Itu aja. Pak, ada persiapan khusus untuk kesehatan ini nggak sih? Enggak, tadi cuma ya biasa untuk syarat-syarat tes yang dianjurkan harus puasa minimal 12 jam ya. Sampaikan. Pak Wali nggak lelah usai Rapimnas, Pak? Apa? Nggak kelelahan usai Rapimnas? Ya kan ini kemarin sama Pak Surya juga ke Jakarta udah kembali kemarin 1 hari cuma.
Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar peledak pada Senin subuh. Dari rekaman CCTV, pelaku 2 orang menggunakan sepeda motor saat melemparkan peledak ke arah rumah. Inilah detik-detik 2 orang yang berboncengan sepeda motor melemparkan peledak ke arah rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah yang terletak di Kampung Pineng, Kota Banda Aceh. Insiden terjadi pada Senin sekitar pukul 5 pagi. Saat kejadian, Bustami Hamzah berada di luar rumah. Namun, istri, anak, dan kerabat sangat terkejut akibat ledakan keras yang menyasar dinding rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan tersebut. Polisi telah memeriksa lokasi ledakan, tim penjinak bom, dan tim Inafis juga dikerahkan. 4 saksi telah diperiksa termasuk dari pihak keluarga yang saat kejadian berada di rumah. Polisi menduga peledak yaitu granat, namun jenisnya masih diselidiki. Lebih matang mendalami buktinya ya, harus dilapor juga nanti penjelasannya juga. Mungkin yang pasti saat ini memang terjadi ledakan, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti nanti ya sesuai dengan keterangan di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Berikutnya pemirsa, Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Selasa esok. 2 ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, berharap kunjungan tersebut akan memperkuat kerukunan umat beragama di dunia. Paus Fransiskus, tokoh besar umat Katolik dunia, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 mendatang. Kedatangan Paus Fransiskus tidak hanya disambut antusias oleh umat Katolik, namun juga oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menyambut baik rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dan berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat kerukunan umat beragama di dunia. Semoga kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia. Sementara itu, menurut Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir, Paus Fransiskus merupakan tokoh yang menjadi tonggak untuk perdamaian, toleransi, dan kemajemukan umat beragama di level dunia. Paus Fransiskus bahkan bersama Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad At-Tayyib telah meletakkan tonggak untuk perdamaian, toleransi, dan kemajemukan umat beragama di level dunia. Beliau bahkan bersama Grand Sheikh menjadi tokoh pertama yang memelopori lahirnya dan sekaligus memperoleh Giant Awards for Human Fraternity di Abu Dhabi. Dari Jakarta, Nadila Saleh, TV One mengabarkan. Jakarta, segudang pesonanya, tapi segudang juga masalahnya. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh para cagup, cawagup untuk menyelesaikan masalah itu? Apalagi ketika nantinya Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota. Ya, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Tiga pasangan calon dipastikan akan mengikuti pemilihan kepala daerah di Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan, Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, serta Dharma Pongrekun Gunwardana yang merupakan calon independen.
Meski belum resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta, ketiga paslon ini sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan di Jakarta, salah satunya kemacetan. Jakarta yang kerap menjadi etalase Indonesia, hingga kini bisa dibilang belum berhasil menemukan solusi atas kemacetan yang terjadi. Penyediaan transportasi umum hingga penerapan kebijakan ganjil genap di jam-jam sibuk belum sepenuhnya mengurangi kemacetan. Menurut kajian yang dilakukan Jakarta Urban Transport Fase 2 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2018 silam, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga 100 triliun rupiah per tahun. Yang dihitung dari biaya waktu perjalanan, kerugian polusi udara, hingga biaya yang harus dikeluarkan karena adanya gangguan kesehatan. Lantas, seperti apa program yang ditawarkan oleh ketiga paslon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta untuk menyelesaikan kemacetan yang meresahkan? Tim TV One mengabarkan. Mulai Apa Kabar Indonesia Malam, pada hari ini kami akan memberikan arena kepada para cakada ataupun juga para calon kepala daerah. Nah, kalau hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada para tim sukses dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta untuk bisa beradu argumentasi, kemudian juga beradu visi misi termasuk juga rencana kerja. Apa yang mereka lakukan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta. Karena sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda bahwa Jakarta ini segudang pesonanya, tapi segudang juga masalahnya. Bahkan juga tidak kunjung tuntas. Nah, apa langkah mereka nanti kita akan dengarkan pandangan dari masing-masing tim sukses yang 3 calon ini nanti akan usung. Tapi kemudian kita juga akan mengetahui apa rencana mereka untuk bisa membuat Jakarta ini yang nanti tidak lagi menjadi ibu kota, masih menjadi sebuah magnet yang begitu besar, daya tarik yang begitu besar untuk menjadi epicentrum politik dan juga ekonomi. Nah, untuk bisa memberikan pandangannya juga sudah hadir 2 narasumber di samping saya. Yang pertama adalah pengamat tata kota Kang Yayat Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yayat. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga untuk bisa memberikan pandangannya, ini masalah politik. Ada hubungannya juga. Apakah kemudian nanti tawaran-tawaran mengenai solusi masalah Jakarta ini bisa menggait para pemilih yang ditawarkan nanti oleh para tim sukses dari masing-masing cagup dan juga cawagup. Mas Agung Baskoro selaku pengamat politik juga akan memberikan informasinya ataupun juga pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, selamat malam. Baik, Kang Yayat, ini menarik. Ketika kemudian kita tahu Jakarta saat ini sebagai ibu kota, semua ini pusatnya ada di sini. Pusat pemerintahan, kegiatan politik, ekonomi. Ketika kemudian nanti bukan menjadi ibu kota, apa yang bisa menjadi daya jual, daya tarik bagi Jakarta ini? Pertama begini, Jakarta masa lalu ceritanya ibu kota. Jakarta ke depan kota global. Pertanyaannya, apa yang akan dibawa oleh para kandidat ini untuk membawa Jakarta bisa tampil sebagai kota global. Artinya Jakarta harus bisa berkontestasi dengan kota-kota yang ada minimal di regional ASEAN lah gitu. Nah, pertanyaannya, standar itu terpenuhi nggak? Kemudian janji-janji para cakada ini, apakah konsepnya masih CLBK? Cucian lama belum kering. Maksudnya kan? Iya, maksudnya nanti dijual banjir, macet, polusi, itu kan CLBK semua. Lebih banyak berbicara tentang masalah, tapi kurang inovasinya. Itu justru yang kita tunggu. Misalnya nanti kampanye-kampanye yang ditawarkan. Kalau menjadi kota global ini, misalnya contoh, apakah kita masih terjebak pada isu-isu permasalahan yang terlalu menyandera ya? Persoalan banjir sebenarnya sudah sebagian bisa ditangani. Transportasi sudah ada pembenahan-pembenahan. Yang belum tertangani persoalan sekarang Jakarta itu adalah persoalan warga Jakartanya, penduduknya. Kapan kita bisa sejahtera? Nah, misalnya contoh ya, adakah inovasi untuk membuat perubahan pada konteks misalnya penciptaan lapangan kerja baru, tantangan AI-nya ya, industri digital. Bisa nggak Jakarta bisa berkompetisi dengan kota dengan kekuatan sumber daya manusianya yang unggul? Kemudian yang paling menarik, mampukah diciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan? Mohon maaf ya, kota global kok UMR-nya 5,1. Tanggal 5, komanya 1 minggu. Nggak bisa, kalau misalnya segitu-segitu terus, kita akan terjebak pada struktur CLBK lagi. Apa contohnya? Kalau income-nya rendah, rumah nggak bisa terbeli, rumahnya jauh,
kembali kita akan menggunakan sepeda motor. Iya. Sepeda motor itu berapa? 17 juta, 18 juta. Betul. Itu fakta. Kemudian apalagi mobil. Jadi udah ada struktur yang membentuk Jakarta itu terjebak dalam konteks masalahnya. Cuman bagaimana merubah masalahnya, itu tuntutan inovasi yang dibutuhkan. Karena terus terang aja, Jakarta ini pasar bagi investor, tapi investor nggak mau berkantor di Jakarta. Lebih senang di kota-kota lain. Di Singapura dia mau, di Kuala Lumpur dia mau, di Bangkok dia mau. Jakarta, sorry ya misalnya. Maksudnya begitu. Kenapa sampai begitu? Mungkin satu, aturannya, perizinannya, kemudahannya, kelapangannya, kepastiannya. Justru para gubernur yang akan datang ini harusnya mampu memberikan ruang inovasi baru. Bukan lagi cerita, oh saya mau bangun ini, bangun ini, bangun ini. Udah. Kalau membangun itu serahkan kepada masyarakat, serahkan pada. Karena bukan apa-apa. Jakarta ini kemungkinan besar bisa kalah dengan kota-kota baru sekitarnya. Oke. Iya. Contoh mohon maaf ya. Penduduk Jakarta ini data terbaru kita cek lagi. 3 juta orang udah keluar dari Jakarta, tapi KTP Jakarta. Betul. Kemana mereka tinggal? Ke pinggiran, kota-kota baru di Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, di Depok dan sebagainya. Itu yang kelompok menengah ke atasnya. Karena mengatakan coba lihat tengah Jakarta sekarang. Jakarta Pusat penduduknya turun, pusat-pusat mal-mal makin sepi. Ya, kemana ramenya? Ke pinggir. Ke pinggir. Nah pertanyaannya, kelas menengah atasnya di pinggiran, KTP Jakarta tinggalnya di pinggiran. Kenapa? Mereka mendapatkan kenyamanan baru. Coba lihat perumahan-perumahan besar sekitarnya itu. Sementara di tengah kota itu penduduknya itu yang kategori yang memang yang terus terang aja sulit untuk apa ya bertahan di dalam, apalagi Jakarta kota yang sangat mahal dari biaya hidupnya. Nah inilah yang menjadi PR-nya. Ada fenomena back to city, menarik orang yang di luar itu. Dan satu hal lagi yang menarik adalah bagaimana Jakarta itu mengelola penduduknya. Sekarang 11 juta. Mampukah gayanya seperti Bang Ali lagi misalnya ya? Oh Jakarta kota tertutup. Enggak bisa seperti kota tertutup dalam konteks orang dilarang masuk. Tapi ada cara-cara inovasi baru, itu yang harus dilakukan. Baik Kang Yayat, sampai poin itu. Kan memang banyak sekali yang bisa kita bedah dari poin-poin yang disampaikan oleh Kang Yayat, yang mungkin nanti akan langsung saja dijawab oleh para tim ses dari masing-masing cagup dan juga cawagup. Sudah bergabung dengan kita, tim ses dari Pramono, Anung, dan juga Rano Karno, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat malam. Baik, dan juga merupakan tim ses dari Rituan Kamil Suswono, yaitu ada Bang Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Kabarnya, saya baru tahu nih di sini dinamain tim ses ya. Saya cuma diundang doang, saya nggak tahu jadi tim ses. Rupanya sudah didaulat jadi tim ses. Mewakili setidaknya, mewakili dari pasangan Rituan Kamil dan juga Suswono. Nah ini bisa dijawab nanti bergantian. Bang Ciko terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bang Dev tadi. Tantangan yang disampaikan oleh Kang Yayat bahwa membentuk Jakarta ketika nanti bukan lagi ibu kota tapi menjadi Jakarta sebagai kota global yang saingannya adalah seharusnya bisa begitu bersaing dengan kota-kota lainnya di Asia Tenggara. Tadi sudah diuraikan bahwa masalah kesejahteraan bagi warga Jakarta menjadi salah satu poin penting yang ditunggu inovasinya, ditunggu gebrakannya dari para cagup dan juga cawagup ini. Silakan dari Bang Ciko terlebih dahulu. Tantangannya tentunya juga sangat kompleks. Permasalahan Jakarta itu kompleks, bahkan tidak harus berubah menjadi kota global dari ibu kota pun sudah kompleks. Tapi kembali lagi kita harus melihat ketika ada tantangan tentunya ada banyak sekali opportunities di situ. Nah kalau kita bicara soal bagaimana nanti Jakarta nasibnya setelah IKN, banyak hal yang tentunya banyak sekali justru menjadi opportunity. Misalnya banyak aset-aset yang tadinya dikuasai oleh pemerintah pusat. Kita bisa bicara seperti apa, Taman Mini misalnya, kita bicara soal GDK misalnya, itu hal-hal yang kemudian apakah pemerintah pusat yang berada di IKN nanti akan sibuk juga tetap mengurusi aset-aset yang berada di Jakarta yang menjadi kota global dan kota mandiri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, bahkan ada kemungkinan justru itu akan dihibahkan. Jadi kita juga jangan selalu melihat kesulitan, karena di balik kesulitan tentunya tadi saya sampaikan ada opportunity. Saya sepakat dengan Kang Yayat tadi, permasalahan yang kompleks ini tidak bisa diselesaikan dengan membangun tanpa ada plan, tanpa ada semacam pemikiran terkait dengan inovasi, karena inovasi itu tidak harus serta-merta pembangunan fisik ya. Saya sangat sepakat Jakarta ini sebagai kota yang sudah mempunyai jiwa ya, karena begitu tua kota ini
dan juga terkait dengan aglomerasi tadi. Aglomerasi ini kan juga menjadi penting. Jadi hal-hal yang sifatnya pembangunan ke depan tentu terkait inovasi. Tidak bisa dielakkan bahwa Jakarta seluruh daerahnya harus ramah Wi-Fi. Artinya pemerintah daerah harus menyediakan Wi-Fi dan internet connection nggak harus cepat, nggak bisa lelet, nggak bisa lemot, ya nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita lagi live begini tiba-tiba terputus, kadang-kadang suara saya nggak terdengar, itu nggak bisa lagi di kota sebesar Jakarta. Kita bicara kota yang paling dekat aja lah seperti Singapura. Terkait dengan ketersambungan tentunya tadi disampaikan terkait dengan Jakarta yang kehidupannya itu bukan hanya dijalankan atau diisi oleh orang-orang Jakarta, tapi orang-orang yang juga tinggal di daerah-daerah sekitar Jakarta seperti Tangerang Selatan, tadi Tangerang dan lain-lain. Kalau kita bicara pembangunan, ya kembali lagi nggak boleh tanggung. Kita nih membangun MRT, membangun LRT, tapi berhenti di Lebak Bulus gitu. Harusnya langsung itu tersambung dengan kota-kota di sekitar Jakarta. Jadi lebih memudahkan dan mengurangi kepadatan dan lalu lintas itu. Jadi banyak hal yang memang sudah ada, harus kita lanjutkan yang baik-baik. Dan saya rasa Mas Pram ini sangat memahami ya, 10 tahun sebagai sekretaris kabinet, 4 kali sebagai anggota DPR RI, khususnya sebagai sekretaris kabinet ini, beliau selalu mengikuti perkembangan tentang pembangunan Jakarta, rapat-rapat yang terkait dengan pembangunan Jakarta dan masa depan Jakarta. Jadi banyak sekali lah pembangunannya tidak harus serta-merta terkait dengan fisik, tapi the soul of Jakarta, jiwanya Jakarta juga harus dibangun. Masyarakat yang maju, masyarakat yang siap menghadapi kompetisi global dengan kota-kota, bahkan bukan hanya kota-kota di luar Indonesia, tapi juga kota-kota di sekitar Jakarta. Bang Ciko, kami pahami bahwa memang masyarakat Jakarta ataupun juga peluang, termasuk juga masalah ini begitu kompleks yang ada di Jakarta ini. Tapi tadi bicara mengenai peluang, bicara mengenai opportunity yang Bang Ciko sempat singgung ketika nanti kemudian ibu kota pindah. Bagaimana kemudian mengonversi opportunity tadi menjadi sebuah peluang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Ini kita bicara mengenai pendapatan dan lapangan pekerjaan. Kita akan mengerucut ke arah situ, Bang Ciko. Kalau kita bicara gini ya, ini kalau bicara soal program visi misi, saya juga nggak bisa bicara terlalu jauh karena memang kami belum menyusun visi misi yang pasti dan saya juga nggak mau mendahului apa-apa yang belum tertulis. Tapi pada prinsipnya gini, tadi sebenarnya gampang sekali. Aset-aset yang tadinya menjadi milik ibu kota dan kembali akhirnya tentunya dikelola oleh pemerintah pusat akan dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta misalnya. Itu harapan kami tentunya. Tetapi kalau kita lihat aset yang dikembalikan, saya memberikan contoh aja. Banyak sekali, let's say Taman Mini Indonesia, ya kan, Taman Mini Indonesia Indah misalnya. Nah di situ kan nanti bisa kita konversi dengan bagaimana UMKM bisa hidup di sekitar situ, bagaimana usaha-usaha kecil, menengah, kuliner atau hal-hal yang sifatnya terkait dengan pariwisata bisa dihidupkan lagi. Kalau kita bicara soal GBK juga begitu, banyak sekali wilayah-wilayah di GBK yang juga bisa diisi oleh para pengusaha UMKM yang sebenarnya kalau emang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta itu bisa menjadi suatu keuntungan dan bagi masyarakat itu bisa menaikkan pendapatan mereka. Tadi kebetulan sekali nih Putri, tadi kita lagi belanja masalah siang tadi bersama Mas Pram, kebetulan saya juga hadir untuk mendampingi. Banyak sekali masukan-masukan juga dan masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Let's say salah satunya adalah pengusaha catering yang mengatakan bagaimana caranya untuk mendapatkan modal tetapi tidak melalui KUR karena ada bunganya dan bunganya cukup memberatkan misalnya. Nah itu nanti bisa dipikirkan oleh kami, oleh pemimpin ke depannya tentunya melalui subsidi-subsidi misalnya kalau mereka beroperasi di daerah-daerah tadi yang tadinya bukan menjadi wilayah kekuasaan dari Pemprov DKI Jakarta, mereka disubsidi untuk tidak perlu membayar sewa dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi untuk waktu yang segitu singkat ini dan tentunya karena tadi visi misi juga belum dibikin dan seperti kata Dave tadi, saya ini juga belum tentu jadi tim suksesnya. Saya kebetulan jadi juru bicara PD Perjuangan. Iya, tapi nggak apa-apa lah kita todong-todong ini, Bang Ciko dan juga Bang Dev. Lanjut, Bang Dev, sama sebenarnya kata kuncinya ya kan kita dengar dari gebrakan inovasi yang kita tunggu dari pasangan RK dan juga Suswono ini. Bicara mengubah Jakarta ini mempersiapkannya untuk menjadi kota global, termasuk juga mengubah peluang tadi menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat ataupun juga warga Jakarta. Bang Dev silakan. Ya baik, ini
sama seperti Mas Ciko tadi bilang ya, soalnya kan saya bukan tim suksesnya, nggak tahu nih dalam struktural nanti jadi apa, tapi saya bisa men-share apa yang saya ketahui dan ini bisa menjadi konsumsi untuk masyarakat secara umum. Ya pertama kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil, keberhasilan beliau memimpin Kota Bandung, terus juga keberhasilan dan performa dia memimpin Provinsi Jawa Barat, lalu juga dipercayai menjadi kurator di IKN, lalu juga baik apakah itu dalam penghargaan ataupun juga hasil karyanya nyata, ini membuktikan bahwa beliau mampu untuk memanage aset yang besar, jumlah penduduk yang luas, daerah yang besar. Nah, untuk khusus untuk Jakarta disupport lagi dengan Pak Suswono, mantan anggota DPR, mantan menteri di periode kedua Pak SBY. Ini kedua pengalaman ini sudah sangat klop ya. Terus kita juga terus mendata seluruh permasalahan potensi yang Provinsi DKJ miliki dan juga kapasitas-kapasitas yang bisa dikembangkan ke depannya, baik potensi pariwisata, potensi pengelolaan sumber daya manusianya, lalu juga kita bicara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, apakah itu di sektor pariwisata, sektor investasi lainnya. Karena kan tadi sempat dibahas ya bahwa Jakarta itu potensi market untuk investasinya tinggi, tapi tingkat kenyamanan hidupnya itu yang masih belum 100% nyaman. Kenapa? Karena masih banyak macet, terus juga polusi tinggi. Nah, hal inilah yang menjadi PR-PR yang bisa dikonsepkan ke depannya dan nanti akan dipaparkan langsung oleh Pak Ridwan Kamil sebagai Cagup nanti tentang bagaimana tahapan demi tahapan secara detail. Nah, kita lihat dari bagaimana performa sebelumnya beliau ketika di Bandung dan di Jawa Barat, ketika bicara program, ketika bicara tahapan-tahapannya, beliau itu sangat teliti. Kenapa? Karena memang itu adalah karakteristiknya beliau, bahwa ketika bicara soal pekerjaan, itu memaparkan secara detail. Nah, selama ini pengalaman beliau dan juga exposure beliau baik secara domestik ataupun secara internasional sudah jelas keberhasilan beliau dalam menjalankan tugas fungsinya. Nah, itulah yang akan dikonversi dan sumbangsikan untuk menjadi konsep menjalankan pemerintahan DKJ nantinya. Baik, ya baik Bang Dev. Nanti pertanyaan yang sama juga akan kita dengarkan, apa inovasi gebrakan yang ditawarkan dari tim ses ataupun juga mungkin juru bicara dari pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Nanti akan bergabung dengan kita Pak Kamarudin Simanjuntak. Tapi kalau kita lihat Mas Agung, apakah kemudian track record para calon ini sudah cukup meyakinkan bagi para pemilih warga Jakarta? Nanti setelah jeda juga bisa berikan pandangannya. Kami sudah kembali saat lagi. Kalau dari penjelasan yang kita dapatkan sebelum jeda dari Bang Ciko dan juga Bang Dev, memang belum ada rumusan-rumusan mendetail yang bisa disampaikan oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta ini untuk bisa mengatasi masalah yang ada di Jakarta. Belanja masalah tadi sudah dikatakan oleh Bang Ciko, Bang Dev juga mengatakan bahwa memang nanti kita akan menunggu apa yang menjadi gebrakan inovasi dari para cagup dan juga cawagup ini. Sambil kita menantikan kehadiran secara online Pak Kamarudin Simanjuntak yang sepertinya juga sudah bergabung dengan kita. Pak Kamarudin Simanjuntak yang mewakili pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Pak Kamarudin, selamat malam. Malam. Baik, Pak Kamarudin, pertanyaan yang sama juga seperti yang saya tadi sempat tanyakan kepada Bang Ciko dan juga Bang Dev. Pak Kamarudin, apa yang dilakukan oleh pasangan ini kemudian untuk membuat Jakarta ini menjadi kota global dan juga mengubah potensi yang ada ini untuk bisa membuat warga sejahtera, kaitannya ini juga dengan lapangan pekerjaan, dengan peningkatan pendapatan yang bisa didapatkan oleh warga Jakarta. Silakan Pak Kamarudin. Baik, pertama-tama yang akan dilakukan apabila Pak Kun jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, pertama adalah merubah sistem perkotaan menjadi sistem perkampungan. Jadi di depan jalan raya maksudnya adalah perkantoran, sementara di jajaran belakang semua perumahan. Jadi tidak lagi bepergian ke Bogor, Bekasi, dan Depok, dan seterusnya. Tetapi biarlah mereka lebih dekat dengan anak dan istrinya apabila
dibangun di setiap belakang rumah masing-masing ada perumahan, dan maksimum itu 1 kilometer jaraknya dari kantor masing-masing itu. Baik. Kemudian, ya silakan terus. Kemudian transportasi yang akan diandalkan adalah transportasi umum. Jadi yang kedua, dibatasi kendaraan pribadi untuk operasionalnya dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Jadi misalnya hari ini tanggal 2, maka yang beroperasi adalah semua kendaraan yang berplat 2. Angka 02, angka 12, dan angka 22 gitu loh. Yang lain daripada itu berarti melanggar. Demikian seterusnya. Besok tanggal 3 yang beroperasi adalah 3, 13, dan 23 gitu loh. Demikian seterusnya. Oh, ini lebih Itulah akan yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui Perda. Jadi sehingga rasa hidup, rasa ingin apa di Jakarta itu luar biasa itu loh. Karena akan lancar di segala bidang gitu. Ya, baik. Ya, oke, itu yang ditawarkan tadi oleh Pak Kamarudin yang juga merupakan perwakilan dari pasangan Darmakun. Nah, Mas Agung, kalau kita lihat ini dari proses bagaimana kemudian adanya 3 pasangan ini yang akan mewarnai pilkada di Jakarta. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat ataupun juga untuk menjerat hati para pemilih? Apakah mereka masih membutuhkan program-programnya atau sebenarnya mereka lebih melihat background-nya? Siapa yang mereka bisa percaya untuk mengatur Jakarta? Ya, pertama saya apresiasi dulu ke TV One ini karena selama ini bahasan kita kan soal elektabilitas, tapi kali ini soal kapasitas sebagai esensi kenapa seorang pemimpin itu dipilih, dan saya kira ini poin yang positif dan harapannya bisa juga diulas, dibahas di tempat-tempat lain supaya apa? Supaya diseminasi ide-ide para kandidat ini bisa membumi dan akhirnya bisa dibedah bersama-sama oleh semua pihak. Nah, yang kedua, baseline pemilih Jakarta ini didominasi pemilih rasional. Pemilih rasional itu apa? Pemilih yang melihat rekam jejak, visi misi programnya, kemudian soal bagaimana mereka punya dalam tanda petik prestasi ataupun kontribusi selama mereka memimpin atau berkiprah. Misalkan ambil contoh Mas Pram sama Mas Rano sebagai duo politisi, saya bilang gitu. Apa rekam jejak selama ini ketika mereka diberi kepercayaan oleh publik? Mas Pram sebagai Menseskap misalkan, kemudian Mas Rano sebagai anggota dewan ataupun kepala daerah di Banten, seperti itu. Itu kan dengan gampang track digitalnya jelas, seperti itu. Kemudian Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono sebagai duo teknokrat. Nah, itu kan juga clear sebenarnya sebagai kepala daerah, Kang Ridwan Kamil, kemudian Pak Suswono sebagai politisi, juga ada irisannya sebagai akademisi juga gitu. Nah, kemudian Pak Kundarma juga ada duet polisi dengan akademisi kalau saya tidak salah, track recordnya seperti itu. Jadi masing-masing latar ini bisa menjelaskan bagaimana kesiapan mereka ketika dalam tanda petik diuji oleh para pemilih rasional Jakarta. Karena di sini pemilih rasionalnya ada yang kuliah cukup tinggi sama SLTA, kalau saya tidak salah hampir 70%, lumayan tinggi jumlahnya. Jadi kalau misalkan kandidatnya nggak serius, main-main, habis ini. Seperti itu. Yang kedua, kelas ekonominya juga menengah ke atas, pendapatan 4 juta ke atas, itu lumayan mendominasi, seperti itu. Kemudian juga kelompok usianya, saya lihat lebih banyak memang milenial, kemudian di atas milenial, ya, itu cukup mendominasi hampir 60%-an. Nah, pekerjaannya rata-rata pegawai yang memang dalam tanda petik berinteraksi dengan masalah setiap hari, kemudian buruh tidak tetap, kemudian ibu rumah tangga. Jadi para kontestan ini harus mampu melihat demografi, sosiodemografi pemilih itu. Karena masalahnya soalnya misalkan macet, banjir, polusi, sampah, sembako mahal, lapangan kerja sempit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu kalau kandidatnya main-main, nggak serius, selesai. Dengan potret pemilih seperti itu Jakarta, dengan berbagai macam kondisi latar belakang, begitu kan? Siapa kemudian antara 3 pasang ini yang paling diuntungkan dan juga paling pula difavoritkan? Ya, kalau saya lihat yang diuntungkan pasti yang punya rekam jejak pernah memimpin sebuah daerah, otomatis. Karena apa? Karena ini sebagai tantangan buat
kandidat yang lain dalam contoh Mas Pram Masrano, kemudian Pak Kundarma seperti itu. Karena apa? Karena publik dengan gampang melihat rekam jejak mereka. Tapi ini juga bisa jadi minus ya. Kalau tadi plusnya pernah memimpin, tapi minus juga apa yang dilakukan. Bumerang begitu artinya. Iya, apa yang dilakukan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Bandung misalkan. Kenapa di sana transportasi publik belum terkoneksi, belum terintegrasi seperti Jakarta, kok stuck misalnya. Karena ini penting juga. Karena saya kebetulan KTP-nya Jawa Barat, Mbak Putri. Jadi saya bisa langsung mengatakan, lah ini belum selesai di sini. Kalau kata Pak ya, tadi kan CLBK kan, cucian lama belum kering di Jawa Barat, udah ke Jakarta. Kalau kan seperti itu. Jadi track record tadi bisa jadi bumerang juga, bukan berarti hanya plusnya saja seperti itu. Jadi saya pikir kandidat yang kemudian tidak diuntungkan, Mas Pram Masrano, kemudian Pak Kundarma, bisa melirik ini sebagai bahan kampanye negatif untuk memastikan mereka juga punya kapasitas di waktu sisa kampanye ini, seperti itu. Baik, nanti setelah jeda mungkin bisa diberikan pandangan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber tadi, perwakilan dari masing-masing cagup dan juga cawagup. Ada yang menyinggung masalah aset, Bang Ciko. Ada juga kemudian Pak Kamarudin tadi mengatakan sudah punya konsep begitu detail, mendekatkan rumah dengan kantor, bahkan juga sampai nomor plat mobil dibatasi. Bagaimana pandangannya nanti setelah jeda? Kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kami bawa Anda untuk bisa melihat lebih dekat sebenarnya siapa calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah ini dia, siapakah sosok Pramono Anung dan juga bagaimana track recordnya tadi kalau katanya Mas Agung ini begitu penting bagi para pemilih Jakarta. Nah kita sudah lihat tadi data dari Pramono Anung, ini dia usia 61 tahun, pernah menjadi sekretaris kabinet Republik Indonesia dari 2015 sampai sekarang, kemudian juga wakil ketua DPR, anggota DPR RI, kemudian juga sekjen PDIP. Kita lihat itulah yang pernah dijalani ataupun juga jabatan tugas yang pernah diemban oleh sosok Pramono Anung. Nah ini dia Bang Dul. Bagaimana kemudian track recordnya menjadi wakil rakyat duduk di DPR RI 2019 sampai 2024. Mengenai pengalamannya memimpin sebuah daerah pernah ia dapatkan saat menjadi gubernur Banten 2015 sampai 2017. Kemudian juga menjadi PLT di tahun 2014 sampai 2015. Wagub Banten juga 2012, 2014. Kemudian juga Wabub Tangerang 2008 sampai 2011. Itu adalah track record pengalaman Rano Karno menjadi seorang kepala daerah. Kemudian ini dia RK ataupun juga Kang Ridwan Kamil yang sekarang nggak mau dipanggil Kang Emil tapi menjadi Bang Emil karena tinggal di Jakarta. Bang Emil seperti apa? Bukan lagi Persib tentunya Mas Agung, tapi sudah meminta dukungan dari Jakmania. Nah kita lihat bagaimana karirnya dari Bang Emil ini. Sebagai Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, kemudian juga Anda sudah bisa lihat tentunya sebagai Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023. Nah, bagaimana kiprahnya juga di politik di Partai Golkar. Baik, kita lihat sosok pendampingnya Suswono. Ridwan Kamil Suswono, ada yang menyingkat Rawon begitu. Suswono, ini usia 65 tahun, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS 2020 sampai sekarang. Pernah juga menjabat sebagai Menteri Pertanian 2009 sampai 2014 di era Presiden SBY. Kemudian juga anggota DPR, Wasekjen PKS. Nah kita lihat profil dari pasangan yang ketiga. Dharma Pongrekun Kunwardana yang merupakan calon independen. Calon yang selalu menarik untuk kita lihat karena bukan diusung oleh partai. Nah, apakah kemudian mampu menyuarakan suara warga Jakarta dan menjawab segala macam masalah warga Jakarta ini? Calon independen, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Kita lihat bagaimana karirnya di pihak di institusi kepolisian. Kemudian Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN. Kemudian kita lihat juga Wakil Kepala BSSN 2019 sampai 2021 dan Patilem Diklat Polri 2024. Berikutnya inilah sosok pendampingnya Kunwardana yang disebut bayi ajaib. Sekjen Partai Demokrasi Kebangsaan 2015 sampai 2020. Kemudian juga pernah menjadi caleg DPR dari PAN Dapil Jawa Timur 2 2019. Kita sudah simak bagaimana profil dari masing-masing cagup cawagup. Nah, sepertinya kita berikan kesempatan berikutnya Bang Dev untuk memberikan kalimat penutup karena kabarnya juga waktunya begitu terbatas, harus segera meninggalkan perbincangan ini. Silakan Bang Dev. Ya,
Ini adalah pesta demokrasi di mana bangsa Indonesia secara umum kita memilih para kepala daerah kita, dan di sini kita dituntut untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mawas diri untuk menentukan siapa yang kita yakini bahwa yang terbaik untuk menjadi pemimpin di masing-masing wilayah kita. Kami dari Partai Golkar beserta koalisi Kim Plus ya, itu kita telah menentukan bahwa yang terbaik dari pandangan kita adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk melanjutkan, menyelesaikan, meneruskan apa yang telah dirintis baik dari pemerintah pusat dan juga dari para gubernur-gubernur terdahulu untuk kepentingan Jakarta. Sekarang di mana di era transisi, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, akan tapi menjadi pusat bisnis, akan tapi tetap menjadi barometer utama akan segala macam perkembangan di Indonesia. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu pemimpin yang memiliki visi yang jelas, memiliki visi yang luas, memiliki pengalaman yang telah teruji di berbagai macam bidang, dan diakui kemampuannya bukan hanya dari lokal, akan tapi lebih dari regional, bahkan sudah menjadi internasional. Keberhasilan dan kemampuan dan kepiawaian Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono telah diakui oleh berbagai macam lembaga di internasional, dan maka itu ini adalah yang kami yakini yang terbaik untuk bisa benar-benar memajukan, mensejahterakan, membangun ibu kota Jakarta ya, yang sebentar lagi menjadi daerah khusus Jakarta, untuk menjadi lebih baik dan masyarakatnya lebih sehat, dan salah satu menjadi penopang ekonomi Indonesia untuk lebih kuat ke depannya. Baik, Bang Dev, terima kasih Bang Dev sudah meluangkan waktu yang terbatas untuk bisa bergabung dan juga memberikan pandangannya mengenai apa yang direncanakan dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam perbincangan di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Terima kasih sekali lagi. Bang Ciko masih bersama kami semua. Ya, kemudian juga Pak Kamarudin masih bersama kami semua. Kita lanjutkan perbincangan. Kang, silakan diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh masing-masing tadi sebelum jeda. Pertama begini ya, yang menarik adalah visi misi gubernur itu ditunggu sama warga Jakarta. Ya. Karena warga Jakarta akan bertanya mau dibawa kemana kota ini ke depan, bagaimana kota ini dikelola. Dan yang tadi Mas Agung juga mengatakan, warga Jakarta tuh rasional, bisa melihat janji-janji itu sebetulnya janji kosong, janji yang bisa diimplementasikan, atau kemungkinan janji yang bisa gatot kocir, gagal total, kocar kacir. Ini cek aja ya. Nah, pernah begini, waktu misalnya zaman Pak Anies lah misalnya, ada janji saya akan membatalkan reklamasi, tahu-tahu ternyata tidak sepenuhnya berjalan misalnya satu. Ada DP 0, ternyata juga tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Ada hal-hal lain. Nah, jadi sekarang ini bagi kita, bagi warga Jakarta, jika nanti apa yang dijanjikan oleh tim suksesnya atau gubernur, itu harus melihat ini sesuatu yang realistis atau tidak. Kenapa? Karena janji politik itu akan masuk ke dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang akan dikerjakan dalam 5 tahun masa kepemimpinannya. Ada yang teknokratis dari teman-teman OPD, ada yang aspiratif dari Musrembang, dan ada ini. Nah, sekarang pertanyaan juga, misalnya contoh sekarang nih kan, ketika ada janji untuk memberikan subsidi lah, bantuan. Jakarta ini sekarang ini bebannya begitu banyak bantuan sosial yang dalam konteks implementasinya tidak tepat sasaran. Contohnya ya, bantuan sosial kita untuk Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, BPJS dan sebagainya itu hampir 17 triliun. Tetapi dalam prakteknya, karena mungkin ini merupakan janji, misalnya kartu Jakarta Pintar, yang pintar tuh bukan anak-anaknya, tapi bapak ibunya. Karena, Kang? Kartu uangnya dipakai untuk cicilan motor, cicilan TV. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, akhirnya apa? Dievaluasi kan. Akhirnya yang tahun depan ini akan dibuat sekolah gratis aja. Ternyata biaya sekolah gratis ini ya kan lebih murah dari kartu Jakarta Pintar yang 2,8. Nah, artinya apa? Warga itu kalau bisa nanti suatu saat dari semua kandidat-kandidat itu semua dibedah bersama-sama. Realistis nggak? Tadi Mas Agung mengatakan Jakarta itu pendidikannya rata-rata cukup baik. Misalnya contoh, Jakarta ini kota yang sangat ramah sama pendatang. Dulu misalnya ada kebijakan Jakarta ini untuk semua, semuanya datang. Jadi persoalan jadi beban. Nah, kalau zaman Bang Ali dulu mengatakan
Jakarta kota tertutup, kita jaga kayak Batam, tutup. Apakah bisa membatasi orang seperti itu? Ya. Belum tentu. Tapi bisa nggak Jakarta dengan undang-undang daerah khusus Jakarta, peraturan pendudukannya itu membuat kebijakan satu. Syarat untuk jadi warga Jakarta adalah SMA. Kedua punya keterampilan. Loh, kalau saya pendidikan terbatas, Anda wajib sekolah gratis. Udah kan, itu kan inovatif. Jadi ketika orang diminta SMA minimal, pertanyaan untuk apa saya SMA? Supaya Anda dilindungi di Jakarta ini. Gaji Anda tidak yang 0, sekian lagi. Pendidikan Anda bagus, itu kan bagus. Nah, kemudian dari persoalan dalam konteks pelindungan, bisa nggak Jakarta ini nanti suatu saat dalam konteks mendapatkan sumber daya yang terbaik, mereka itu yang datang untuk mendapatkan warga sebagai warga Jakarta, itu harus ada 5 tahun, 10 tahun baru bisa dapat bantuan sosial. Baik. Itu kan menarik kan? Daripada nanti semua orang pada berbondong-bondong, terus tiba-tiba kita ngelola keuangannya, keuangannya nggak cukup, nanti pengelolanya bisa TBC, itu tekanan batin capek deh karena begitu banyak masalah. Baik, Kang Yayat, tahan sampai di sini terlebih dahulu. Ini sebuah tantangan. Mbak Chiko, Pak Kamarudin nanti mungkin bisa ditanggapi bahwa janji-janji yang akan diberikan disampaikan oleh Pak Cagup, Pak Cawagup ini begitu dinantikan oleh masyarakat sehingga harus realistis untuk bisa diwujudkan. Nanti bisa diberikan jawaban, termasuk juga sudah disinggung oleh Kang Yayat. Masalah berikutnya yang mungkin bisa ditanggapi oleh baik Pak Kamarudin dan juga Bang Chiko adalah bagaimana membatasi masuk orang Jakarta untuk bisa membatasi jumlah warga Jakarta. Sesaat lagi. Membuat visi misi yang penuh dengan janji-janji itu biasa kita dengarkan dari para calon gubernur, calon wakil gubernur ataupun juga calon kepala daerah di masing-masing daerah. Nah, tantangan yang diberikan untuk juga pasangan-pasangan yang mewarnai Pilkada Jakarta kali ini adalah bagaimana kemudian visi misi tersebut tidak sekedar berisi janji, tapi bisa realistis dilakukan, bisa realistis diterapkan dan juga bisa menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Jakarta ini. Bang Chiko, bagaimana kemudian Bang Chiko tantangan ini bisa diberikan ataupun juga bisa dijawab oleh calon nanti yang akan diusung oleh Bang Chiko tentunya, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Bang Chiko. Tentunya ini semua dimulai dari apa yang sudah kita lakukan dimulai tadi siang ya, tadi saya sampaikan. Kami ada program yang dengan nama Belanja Masalah, yaitu kami mengundang masyarakat dari berbagai elemen, berbagai segmen, usia dan juga pekerjaan tentunya. Dan ini yang paling penting karena apa? Kami kan tidak mungkin memberikan visi misi tanpa mengetahui apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau kita bicara soal hal-hal yang sifatnya terkait dengan kepadatan penduduk, tadi masukan dari Kang Yayat juga cukup baik ya. Tetapi bagi kami utamanya sekarang sebenarnya regulation atau penegakan dari aturan ya. Saya menolak untuk mengatakannya law enforcement terlalu keras rasanya, tapi penegakan aturan itu juga penting. Kita bicara soal pemukiman yang padat dan dalam tanda kutip ilegal, bahwa memang bukan di situ tempat pemukiman, bukan peruntukannya, dan juga banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya dibangun secara ilegal. Tapi juga itu juga harus dibarengi dengan solusi. Misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok terkait dengan hunian vertikal atau rumah susun, rusunawa bagi masyarakat itu sangat baik dan kita akan lanjutkan. Jadi pada prinsipnya gini dulu, kita harus step ini sayang sekali waktunya sangat pendek, tapi saya akan menyampaikan secara global. Pertama, Mas Pram dan Bang Rano, dan saya ingin ulangi ya, Mas Pram nggak mau disebut Bang Pram katanya, karena dia memang asalnya dari Jawa, jadi nggak apa-apa katanya, memang nama saya dipanggil biasa. Tapi secara primordial kita ada Bang Rano juga ya, orang Betawi juga, jadi kita pun diuntungkan dalam segala sisi. Lagi pula masyarakat Jawa juga begitu banyak. Tapi saya kembali lagi terkait dengan apa yang akan kita lanjutkan terkait dengan pembangunan Jakarta, tentu kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah baik dibangun oleh Bang Foke misalnya, Pak Sutioso, Pak Jokowi pernah menjadi gubernur juga, Ahok, Anies, dan lain-lain. Jadi kemarin tadi disampaikan oleh Mas Pram misalnya, saya kasih contoh terkait dengan kemacetan, contohnya ya. Kemacetan itu permasalahannya tadi mendapat masukan juga. Kalau kita bicara soal Tanjung Priok, tadi ada perwakilan dari pengemudi trailer truck. Jadi truk trailer. Jadi itu spesifik sekali ya, trailer itu kan harus panjang ya, kira-kira berapa puluh feet gitu ya. Nah ini aja di Priok
saja itu ada 40.000 armada. Nah, jadi hal-hal seperti itu, masukan-masukan itu begitu penting dan kita tidak bisa menjawabnya dengan janji yang begitu cepat. Tapi insya Allah dalam waktu cepat, tentunya setelah banyak masalah dengan apa-apa yang menjadi masukan dari masyarakat, itu akan menjadi amunisi kami untuk kembali memformulasikan apa yang akan kita lakukan. Tapi kami ingin ingatkan bahwa banyak yang sudah dibangun oleh gubernur-gubernur pendahulu yang baik akan kami lanjutkan. Mas Pram tidak punya beban politik, dia tidak punya cita-cita untuk menjadi presiden atau apapun itu. Jadi artinya dia tidak khawatir ada glorifikasi terhadap gubernur-gubernur pendahulunya. Kita bicara soal JIS yang dibangun oleh Mas Anies itu bagus, tapi apa yang kurang? Infrastrukturnya kurang sehingga membuat macet ketika ada pertandingan sepak bola atau konser yang kapasitasnya di atas 40.000 orang misalnya. Itu akan dibangun jalan yang lebih besar. Kita bicara soal Rusunawa tadi yang Pak Ahok bikin. Kita bicara soal CFD itu dimulai dari zaman Bang Foke kalau nggak salah. Kita bicara soal busway yang dimulai zaman Pak Sutioso, tentunya armada frekuensinya harus diperbanyak. Kita bicara MRT, LRT yang dibangun di era Pak Ahok dan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden tentunya. Ini juga harus ketersambungannya panjang sampai ke daerah-daerah penopang kota Jakarta karena kita tahu ada aglomerasi sehingga masyarakat juga tidak harus tinggal di Jakarta untuk bisa bekerja di Jakarta dan dia bisa pulang dengan nyaman dan tidak harus berdesak-desakan. Oke, Bang Ciko, kalau pasangan Pramono dan Rano ini tadi dalam taraf saat ini melakukan belanja masalah untuk bisa mewujudkan janji-janji nyata, kalau dari pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini sendiri, Pak Kamarudin, saat ini apa yang dilakukan sehingga kemudian tadi poin-poin yang disampaikan Pak Kamarudin tidak hanya sekedar janji-janji palsu belaka, tapi bisa diwujudkan, Pak Kamarudin? Kalau dari pasangan Pongrekun, permasalahan Jakarta dari dulu sampai sekarang kalau saya perhatikan ya, tidak jauh daripada kemacetan dan banjir. Nah, maka untuk mengatasi kemacetan itu, seperti saya bilang tadi, biarlah Jakarta dibangun di depan buat perkantoran dan di belakang buat infrastruktur rumah tinggal. Jadi gunanya apa? 5 jam per hari, 5 sampai 6 jam waktu ke Bekasi atau ke Depok atau ke Bogor itu bisa dipakai lebih dekat kepada anak dan istri. Kemudian bagaimana mengatasi banjir dan lain-lain sebagainya? Dibangunlah rumah tingkat atau rumah susun sehingga rumah-rumah yang pendudukannya itu secara ilegal logging, ilegal itu bisa dibangun bertingkat dan positioningnya mereka itu tetap berada di situ. Jadi tidak perlu digusur-gusur ke sana kemari, tetapi biarlah mereka tetap berada di situ. Baik, Pak Kamarudin. Demikian juga rumah yang di tepi sungai. Bisa dimanfaatkan misalnya semua rumah yang berada di tepi sungai digusur semua dan dibangun juga di situ di tempat yang lebih beradab misalnya gitu. Nah, kira-kira begitulah kira-kira solusi yang akan diberikan oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dari kesemuanya itu akan memperindah suasananya gitu loh. Baik, Pak Kamarudin, singkat saja penutup terakhir dari Mas Agung. Ya, saya kira tantangan terbesar nanti gubernur terpilih dengan wakil gubernur terpilih adalah bagaimana mensinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan Jakarta, karena ada daerah khusus Jakarta, di sana ada Dewan Aglomerasi. Artinya daerah-daerah penopang Jakarta ini perlu juga dipikirkan sebagai bagian dari penyelesaian masalah Jakarta, karena kalau hulunya tidak tuntas nanti sampai ke Jakarta hilirnya nggak akan beres-beres. Misalkan banjir nih, hulunya ada di Jawa Barat misalkan, otomatis perlu koordinasi yang jelas seperti itu. Nah, yang kedua, untuk memenangkan pertandingan yang kompetitif seperti Jakarta ini ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi endorse ya, kalau misalkan Mas Pram, Mas Rano diuntungkan dengan endorse Pak Ahok mengalir tunggal ke sana, tinggal endorse Mas Anies nih kemana? Iya. Nah, tapi kalau tadi mengatakan melanjutkan program yang dulu bisa jadi keyword lah, itu ditunggu juga. Tapi sayang sekali waktunya begitu terbatas untuk bisa memperbincangkan ini. Mas Agung terima kasih, Kaya juga terima kasih. Kemudian Pak Kamarudin, Bang Ciko juga terima kasih sudah memberikan pandangannya semua para narasumber dalam perbincangan kita. Setelah jeda juga Gita Malika akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Dan juga pemirsa
Usai jeda, kita akan menghadirkan informasi mengenai dugaan pemalakan terhadap kasus Dr. Aulia Lestari yang terjadi di FK Undip. Sesaat lagi pemirsa, informasi. Pemirsa, tim investigasi Kementerian Kesehatan mengungkapkan adanya temuan dugaan permintaan uang dari senior kepada junior di PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Pada kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, salah satu dokter PPDS Undip, polisi mengaku hingga kini masih mendalami beserta temuan baru dari Kemenkes. Pihak Undip sendiri telah membantah adanya perundungan yang menyebabkan Dr. Aulia Risma Lestari diduga melakukan bunuh diri. Langsung saja pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Artanto. Selamat malam Mbak. Iya Pak Artanto, bagaimana kemudian temuan investigasi dari Kemenkes ini sudah sampai ke penyidik, seperti apa Pak kelanjutannya? Terima kasih. Hari Jumat yang lalu kita dari Kepolisian Polda Jawa Tengah bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan juga tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI telah melaksanakan giat rapat koordinasi bersama. Nah, rapat itu dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil dari tim Kemenkes, tim investigasi Kemenkes RI dalam rangka penyelidikan isu perundungan terhadap almarhum Dr. Risma yang saat itu sedang menjadi mahasiswa PPDS Anestesi Undip di RS Karyadi. Hari Jumat yang lalu kita melaksanakan giat rapat dan hasil temuan dari tim investigasi Kemenkes itu kita terima, dan hal itu akan menjadi bahan pendalaman bagi kita dan akan menjadi bahan penyelidikan kita. Dan diharapkan hasil temuan tersebut dapat mempermudah penyidik untuk melakukan pemeriksaan, pendalaman maupun pembuktian dari isu perundungan tersebut. Demikian, Mbak. Ya, jadi betul Pak, ada dugaan pemerasan ataupun pemalakan. Hal tersebut masih kita lakukan penyelidikan dan pendalaman, dan hasil temuan dari tim investigasi tersebut tentunya menjadi petunjuk bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Nah, apakah hal tersebut betul atau tidak, itu akan kita dalami melalui penyelidikan. Ini akan dilakukan oleh para penyidik-penyidik di Polda Jawa Tengah. Ya, sebelumnya kan ada informasi Pak, ada permintaan uang berkisar antara 20 sampai 40 juta rupiah Pak. Ini keterangan sebenarnya diperoleh dari siapa? Ya, namanya informasi itu kan bisa saja beredar dimanapun. Di media sosial, informasi, berita-berita yang lain. Tentunya semua informasi yang di eksternal, di luar, maupun temuan-temuan yang telah dilakukan oleh tim investigasi itu akan kita terima dan akan kita dalami. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menjadi petunjuk penyelidikan. Dan oleh karena itu, bagi rekan-rekan atau mahasiswa kedokteran yang sedang sekolah, apabila ada petunjuk-petunjuk atau informasi-informasi yang sangat membantu proses penyelidikan bagi kepolisian, kami sangat memohon sekali informasi demikian. Ya, jadi berdasarkan kesaksian dari sejumlah saksi ataupun keterangan dari sejumlah saksi, sudah berapa lama sebenarnya Pak ada proses permintaan ataupun pemalakan ini terhadap almarhum Dr. Aulia? Hal tersebut masih kita lakukan pendalaman karena baru kemarin ya kita mendapatkan informasi dari tim Kemenkes. Dan hal tersebut akan kita lakukan pendalaman. Pendalaman tersebut akan kita lakukan terhadap temannya, kemudian senior, para dosen, kemudian lingkungan keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman atau informasi yang ada di luar akan kita tangkap atau kita terima, akan kita lakukan analisa dan kita lakukan penyelidikan. Demikian. Apa saja Pak sebenarnya bukti-bukti yang sudah diserahkan dari pihak Kemenkes kepada penyidik? Ya cukup banyak ya bukti-bukti yang diberikan oleh tim Kemenkes kepada kita. Namun secara garis besar itu ada surat
kemudian ada petunjuk lain, kemudian ada hasil pembicaraan di handphone dan sebagainya. Dan hal tersebut menjadi bahan bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Kemudian kapan rencananya Pak dari pihak kepolisian akan memanggil saksi khususnya dari pihak Undip, karena kita tahu dari Undip sendiri menyanggah ataupun membantah adanya pemerasan dan perundungan ini? Ya, dalam waktu secepatnya kita lakukan penyelidikan, kita akan melakukan pemeriksaan, pemanggilan kepada orang-orang yang akan kita tuju sesuai dengan hasil temuan hasil tim investigasi dari Kemenkes RI. Demikian. Baik, sejauh ini seperti apa Pak proses terdekat ataupun proses investigasi yang sudah dilakukan dari tim penyidik Pak? Ya, kita selalu koordinasi ya. Setiap hasil yang diterima atau hasil yang kita terima atau hasil yang didapat oleh tim investigasi Kemenkes, kita saling koordinasi. Apa yang menjadi temuan mereka, kita terima dan kita akan menjadi bahan penyelidikan kita. Dan kita secara informal maupun non formal kita selalu saling komunikasi dan saling mengisi. Diharapkan isu perundungan ini dapat segera terkuak. Demikian. Ya, karena informasinya Dr. Aulia ini sudah mendapatkan permintaan pemalakan begitu ya sejak dari semester 1 Pak, bahkan sejak tahun 2022. Apakah ini sudah ada informasi terbaru terutama dari pihak Undip terkait hal ini? Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Tentunya hal itu menjadi yang sangat krusial bagi kita untuk kita dalami. Apakah ada kemungkinan mungkin tersangka Pak, mengingat sudah ada bukti-bukti ataupun temuan bahkan investigasi langsung dari Kementerian Kesehatan Pak? Itulah pentingnya penyelidikan ya. Penyelidikan itu gunanya untuk membuat terangnya suatu kejadian, apakah itu merupakan tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu pendalaman dan analisa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak tim Kemenkes itu sangat penting untuk menentukan apakah ini ada isu perundungan itu betul terbukti atau tidak. Inilah yang sedang kita lakukan dari pihak kepolisian maupun dari pihak tim Kemenkes RI. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan postingan yang memuat surat Dr. Diani Kartini yang merupakan seorang dokter spesialis onkologi yang mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan sebagai bentuk protes kebijakan rumah sakit yang memprioritaskan karyawan tidak berjilbab. Dalam postingan yang disertai dengan surat pengunduran dirinya, Dr. Diani Kartini juga mengirim surat protes ke Rumah Sakit Medistra. Isinya mempersoalkan proses perekrutan dokter umum dan perawat yang juga meliputi pertanyaan di manakah apakah bersedia melepas jilbab bila diterima bekerja di Rumah Sakit Medistra. Menurut Diani, imbauan untuk tidak berjilbab terutama ditargetkan untuk perawat dan dokter umum di Rumah Sakit Medistra. Sebagai dokter spesialis onkologi, Dr. Diani bisa bebas berjilbab, namun ia tetap keluar dari rumah sakit karena kebijakan rumah sakit yang ia anggap tidak adil ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menegaskan bila benar Rumah Sakit Medistra melakukan pelarangan berhijab bagi dokter di lingkungannya berarti telah melanggar konstitusi. Berikut pernyataan selengkapnya. Artinya tentang saat wawancara harus meninggalkan hijabnya. Itu adalah permintaan. Saya minta hanya diklarifikasi ya, rumah sakit karena kami baru mendapatkan informasi sepihak. Tapi saya meyakini kebenaran informasi itu karena ada surat resmi dan ditandatangani sehingga pihak yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan suratnya. Oleh karena itu tetap kita minta ada tabayun di rumah sakit itu tentang benar dan tidaknya hal itu. Kalau itu benar maka
jelas ini adalah melanggar terhadap konstitusi kita tentang kebebasan menjalankan ajaran agama. Saya tidak memperdebatkan soal hijab itu wajib atau tidak wajib, atau orang yang yakin dengan hukum hijab, atau orang yang nggak mau pakai hijab. Tetapi dalam konstitusi kita yang menjadi konsen adalah kebebasan bagi kita semua untuk memeluk ajaran agama sesuai dengan gayanya masing-masing. Maka ketika kita meyakini seperti Hal Majelis Ulama Indonesia meyakini tentang kewajiban berhijab bagi muslimah, maka dia mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya. Ketika suatu institusi atau lembaga apapun di Indonesia yang melarang orang berhijab, maka dia bertentangan dengan konstitusi kita. Disitulah kami minta kepada pihak berwajib, Kemenkes, untuk meninjau kembali untuk operasi di rumah sakit ini karena bertentangan dengan kerangka besar kita hidup bersama, hidup bernegara di bangsa Indonesia. Apalagi yang ditolak adalah terpelajar. Di tengah langkahnya dokter-dokter kita di Indonesia ini kemudian didiskriminasi karena keyakinannya. Itu ini sangat menyakitkan bagi kita yang mendengarnya. Sebuah lapak kayu di Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Diduga api berasal dari puntung rokok yang belum dimatikan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Pemirsa, sebuah lapak kayu di Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Diduga api berasal dari puntung rokok yang belum dimatikan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga turut meludeskan tempat pembuangan sampah akhir yang berdekatan dengan lapak kayu. 12 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian berhasil memadamkan api sebelum merembet ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cipondo. Pasangan suami istri hingga anaknya menjadi komplotan pencuri yang beraksi di 24 lokasi berbeda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi telah mengamankan komplotan keluarga ini. Dari rekaman salah satu CCTV, terlihat seorang pemuda mencuri sepeda di salah satu rumah warga di Kelurahan Anawoy, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam beraksi, pelaku berinisial AL ini dibantu oleh seorang pria yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri berinisial SS. Tak hanya di satu lokasi, mereka juga beraksi di rumah-rumah kosong lainnya dan mengambil sejumlah perabot rumah. Berbekal rekaman CCTV, polisi dapat mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya saat sedang melintas di jalan raya. Para pelaku ini ternyata berjumlah 3 orang, di mana satu orang lainnya adalah istri pelaku berinisial E. Menurut polisi, komplotan keluarga ini kerap membagi peran saat beraksi. Suami dan anaknya bertugas sebagai juru eksekusi, sementara istrinya berperan sebagai penjual barang-barang curian tersebut ke media sosial. Diduga hilang kendali pemirsa akibat pecah ban, sebuah mobil minibus elep berpenumpang bernabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan di kawasan Tikungan Hegar Manah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini sebanyak 3 orang penumpang mengalami luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara pemilik warung, Amih, nyaris terjepit lantaran saat kejadian berada di dalam warung. Kini insiden kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Seorang pelajar tewas ditembak orang tak dikenal di Kecamatan Perbaungan, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Korban 2 kali mendapatkan tembakan. MAF, remaja berusia 14 tahun, tewas usai ditembak pada Minggu dini hari, tepatnya di Jalinsum, Medan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Ada 2 tembakan di tubuh korban, yakni di bagian dada dan punggung. Menurut rekan korban, penembakan terjadi ketika MAF bersama 3 temannya bersama-sama mengendarai sepeda motor.
Tiba-tiba di jalan lintas, sebuah mobil menembak konvoi motor tersebut. Korban dan teman-temannya sempat melarikan diri, namun pelaku yang tak dikenal terus mengejar dan kembali memberikan 4 tembakan. Korban MAF ditemukan tidak bernyawa oleh penduduk setempat di depan pabrik Adolina dengan luka tembak. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sawit Indah, sementara dari sekitar lokasi, polisi menemukan 2 selongsongan peluru. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi, teman korban, serta masyarakat sekitar lokasi kejadian. Sekolah pagi, pulang nanti setengah 2, jam 2, ya udah di rumah. Ya memang ya malam keluar sekali-sekali, malam biasa. Ya kalau malam minggu memang keluar tiap malam minggu. Ya itulah nanti kadang dipotokannya di bawah, dia mak di sini. Dek pulang ya, dek udah jam 10, ya mak bentar lagi. Ya mak di sini, ini kawannya dipotokannya yang bisa saya percaya. Ya kok saya mana lah tahu kawannya gimana orangnya, kan nggak semua saya ini kemana dia kan nggak bisa saya ikutin. Nggak mungkin nggak mungkin anaknya pun ya Allah anaknya ya paling pun kalau diajak-ajak orang, disuruh-suruh orang. Tapi kalau dia sendiri enggak mungkin dia berani, anaknya pun penakut nggak ada berani sama orang. Senjata apa yang dipegang dia? Enggak percaya saya Polres Sergai bersama-sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut sedang menangani peristiwa meninggalnya seorang remaja dengan inisial MAA yang diduga terbunuh karena ditembak. Jadi kami sedang bekerja beserta seluruh personil, sedang mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai beberapa saksi yang melihat langsung kejadian untuk bisa membuat terang peristiwa ini. Kami meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil pemeriksaan. Pada waktunya nanti akan kami sampaikan secara resmi hasil dari pemeriksaan ini. Pemirsa, remaja putri berusia 13 tahun ditemukan tewas tergeletak di area TPU Talang Kerikil Minggu siang. Hasil forensik menunjukkan ada bagian tubuh yang mengalami luka bekas benda tumpul. Misteri tewasnya AA, remaja putri berusia 13 tahun yang ditemukan warga di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Kota Palembang Minggu siang mulai terungkap. Menurut dokter forensik RS Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Indra Nasution, korban meninggal dunia dengan tidak wajar, bukan karena sakit. Korban tewas akibat kekurangan oksigen serta ada kekerasan benda tumpul di bagian leher dengan kuku jari korban patah. Seluruh hasil pemeriksaan forensik ini akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Di area lokasi polisi. Di Sumeneb, Jawa Timur, seorang ibu kandung diduga menjual anak perempuannya ke oknum kepala sekolah. Berdasarkan laporan keluarga korban, anggota Satreskrim Polres Sumeneb, Jawa Timur mengungkap oknum kepala sekolah diduga kuat telah melakukan pencabulan terhadap seorang siswi SMP. Dari hasil pemeriksaan terhadap terduga pelaku J, aksi bejatnya telah dilakukan beberapa kali di tempat yang berbeda. Disinyalir aksi bejat tersebut melibatkan E, ibu korban, yang diiming-imingi mendapatkan sepeda motor metik dari pelaku. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku kini ditahan di Polres Sumeneb, Jawa Timur. Dari Sumeneb, Madura, Feros Afif, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo membuka Indonesia Afrika Forum yang digelar di Nusa Dua, Bali pada Senin pagi.
Sebelum membuka forum tingkat tinggi ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menlu Retno Marsudi dan Mensesnek Pratikno menyambut kedatangan 7 kepala negara yang hadir dalam pertemuan yang membahas kerjasama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika, yakni Presiden Liberia Joseph Nyuma Boakai, Presiden Republik Ghana Nana Akufo-Addo, Presiden Republik Rwanda Paul Kagame, Presiden Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, Perdana Menteri Kerajaan Eswatini Russell Miso Dlamini, Wakil Presiden Zimbabwe KCD Mohadi, dan juga Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Sanana Gusmao. Pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di segala aspek. Afrika merupakan benua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia, dengan proyeksi pertumbuhan 5,3% di tahun 2024 dan 5,2% di tahun 2025. Kerjasama strategis terjalin antara PT Energi Mega Persada Tbk yang dimiliki Bakri Group dengan Guma Afrika Group untuk proyek energi di Timur Afrika. Kesepakatan kedua belah pihak melalui nota kesepahaman menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Afrika. Perusahaan minyak dan gas PT Energi Mega Persada Tbk yang dimiliki Bakri Group menandatangani MOU kerjasama dengan perusahaan Afrika Guma Group untuk mengeksplorasi energi di Blok Buzi, Mozambik, Afrika Selatan. Penandatanganan MOU ini dilakukan bertepatan dengan digelarnya Forum Tingkat Tinggi Indonesia-Afrika di Nusa Dua, Bali. Penandatanganan MOU ini juga disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri. Presiden BPHL Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengaku bersyukur proyek gas untuk memasok kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik di Mozambik yang telah dikerjakan oleh PT Energi Mega Persada Tbk telah membuahkan hasil yang memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bakri Group yang selama ini memiliki usaha di Mozambik melalui Energi Mega Persada hari ini menandatangani kerjasama dengan perusahaan South Africa untuk pengembangan energi di Afrika Selatan. Jadi alhamdulillah pekerjaan kami di Mozambik membuahkan hasil yang cukup baik, cukup membanggakan, dan insya Allah keberhasilan seperti ini juga bisa membantu juga usaha-usaha di Indonesia untuk penetrasi market ke Afrika. Sampai sekarang juga alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan di oil and gas kami, seismik dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh anak bangsa, putra-putra bangsa yang hebat-hebat, yang alhamdulillah mampu memberikan solusi alternatif juga bagi negara-negara Afrika, terutama yang bergerak di bidang oil and gas. Pemerintah Afrika Selatan mengapresiasi ketertarikan perusahaan Indonesia untuk berinvestasi mengeksplorasi cadangan gas di Blok Buzi. Diharapkan gas yang diproduksi di Blok Buzi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Mozambik, namun juga oleh negara-negara tetangga yang selama ini membutuhkan sumber daya untuk kelistrikan. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, betul sekali Agita, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan program Fakta. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.